Setelah berbulan-bulan kekacauan politik, Thailand akhirnya memiliki Perdana Menteri baru. Namun, sosok yang terpilih ini bukanlah nama yang biasa. Ia adalah Anutin Charnvirakul, seorang politisi veteran yang dikenal sebagai tokoh sentral di balik legalisasi ganja di negeri Gajah Putih. Dalam 2 tahun terakhir, Anutin adalah Perdana Menteri ketiga yang menduduki jabatan tertinggi ini. Keputusan ini tak hanya mengakhiri kebuntuan, tetapi juga memberikan pukulan telak bagi dinasti politik paling berkuasa di Thailand, keluarga Shinawatra. Tapi, siapa sebenarnya Anutin? Mengapa ia begitu terkenal dengan kebijakan ganja? Dan mampukah ia memimpin negara dengan tangan yang terikat dan waktu yang sangat terbatas? Politik Thailand dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi pusaran intrik dan ketidakstabilan. Terpilihnya Anutin sebagai Perdana Menteri ketiga dalam 2 tahun adalah bukti nyata dari kondisi ini. Ia menggantikan Paetongtarn Shinawatra, yang diberhentikan oleh Pengadilan Konstitusional karena tuduhan pelanggaran etika. Naiknya Anutin adalah pukulan telak bagi keluarga Shinawatra, yang telah mendominasi politik Thailand sejak tahun 2001. Dinasti ini, yang didukung oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan saudarinya Yingluck Shinawatra, kini harus rela melihat kekuasaan mereka diambil alih oleh politisi dari luar lingkaran mereka. Anutin sendiri dikenal sebagai pembuat kesepakatan dan negosiator ulung. Partainya, Bum Jait Hai, hanya memiliki 69 kursi dari total 500 kursi parlemen. Angka yang sangat kecil untuk bisa memerintah. Ini berarti Anutin hanya bisa menjadi Perdana Menteri berkat aliansi yang rumit dan tidak terduga. Anutin berasal dari keluarga politisi dan pengusaha yang sangat kaya. Ayahnya adalah mantan menteri yang juga mendirikan bisnis konstruksi keluarga, yang ironisnya, membangun kompleks parlemen baru tempat Anutin dipilih menjadi Perdana Menteri. Namun, Anutin tidak dikenal karena latar belakang keluarganya. Ia terkenal berkat kebijakan yang sangat kontroversial dan radikal, legalisasi ganja di Thailand pada tahun 2022. Saat menjabat sebagai Menteri Kesehatan, ia memimpin reformasi yang menjadikan Thailand sebagai negara Asia pertama yang melegalkan penanaman ganja dan konsumsinya dalam makanan dan minuman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sektor pertanian dan pariwisata yang sempat lesu. Dampaknya langsung terlihat. Pembeli berbondong-bondong mengantre di toko-toko yang menjual minuman, permen, dan berbagai produk mengandung ganja. Kebijakan ini disambut baik oleh para pendukung tanaman tersebut, yang selama ini hidup di bawah undang-undang anti narkoba yang sangat ketat. Kebijakan inilah yang membuat Anutin memiliki profil unik, berbeda dari politisi Thailand lainnya. Meskipun kini menjabat sebagai Perdana Menteri, jalan Anutin tidak akan mudah. Ia memerintah dengan koalisi yang sangat rapuh. Untuk bisa berkuasa, ia harus bersekutu dengan Partai Rakyat, partai terbesar dan paling progresif di parlemen. Aliansi ini sangat tidak terduga, mengingat Anutin dikenal sangat royalis, sementara Partai Rakyat tidak. Bahkan beberapa anggota parlemennya telah dihukum karena dianggap menghina kerajaan. Namun, demi mendapatkan jabatan Perdana Menteri, Anutin setuju dengan tuntutan keras dari Partai Rakyat. Anutin telah sepakat untuk mengadakan pemilu dalam 4 bulan. Memulai proses amandemen konstitusi yang dirancang oleh militer. Ini berarti Anutin memulai masa jabatannya dengan tangan terikat. Ia hanya memiliki waktu 4 bulan untuk menunjukkan dampak, dan dukungan koalisinya hanya diberikan untuk kelangsungan hidup pemerintah, bukan untuk meloloskan legislasi baru. Anutin Charnvirakul adalah sosok yang menarik. Seorang politisi veteran dari dinasti kaya yang terkenal karena kebijakan yang berani. Namun, ia naik ke tampuk kekuasaan di tengah kekacauan politik dan dengan masa jabatan yang sangat singkat. Apakah ia bisa memanfaatkan momentum ini untuk membangun fondasi yang kuat bagi kepemimpinannya? Ataukah ia akan kembali terlempar dari kursi Perdana Menteri dalam waktu yang sangat singkat?